Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pada pelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, pertama kalian persiapkan yaitu buku paket tema 3 kalian beserta dengan alat tulisnya. Sudah siap? Jika belum, segera dipersiapkan. Jika sudah, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan serta dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1. Silahkan kalian buka buku paket tema 3 kalian, yaitu halaman 47. Oke, sudah dibuka halaman 47. Kita mulai ya. Nah, di sini di halaman 47 ini, yaitu subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran pertama. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Oke, anak-anak sekalian, silahkan dibuka di halaman 48. Nah, ini adalah ada sebuah bacaan yang menceritakan tentang salah satu hewan langka yang berada di daerah Papua, yaitu burung cendrawasih. Nah, ini adalah gambar dari burung cendrawasih, yaitu burung kebanggaan Indonesia yang berasal dari Papua. Mari sama-sama kita baca bacaan yang terdapat pada halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama mari kita baca ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam.
perburuan dan penangkapan liar, serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Itulah bacaan yang menjelaskan tentang burung cendrawasih, yaitu burung kebanggaan bangsa Indonesia yang terdapat di daerah Papua. Ya, namun pada akhir-akhir ini burung cendrawasih menjadi burung yang sangat langka. Ya, oleh sebab itu burung cendrawasih ini, anak-anak sekalian, ya termasuk dalam jenis satwa atau hewan yang dilindungi. Ya, kenapa? Karena keberadaannya sudah semakin sedikit yang disebabkan oleh siapa? Oleh ulah manusia, ya. Di antaranya ada perburuan, terus ada penangkapan liar yang serta kerusakan habitat ya tempat tinggal burung cendrawasih. Nah, itu menjadi beberapa penyebab utama burung cendrawasih keberadaannya semakin sedikit. Kita lanjut. Nah, silakan masih di halaman 48 dan 49. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang bacaan yang mengenai yaitu burung cendrawasih. Sudah siap alat tulisnya? Mari sama-sama kita isi bersama ya. Oke, nomor 1. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena bulunya yang sangat indah. Nah, itu adalah alasannya ya. Kenapa? Yaitu karena bulunya yang sangat indah. Oke, kita lanjut. Kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Masih ingat? Ya, terdapat di dalam bacaan yang tadi. Apa yang menyebabkan keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam? Yaitu keberadaan burung cendrawasih semakin terancam karena adanya perburuan liar yang memanfaatkan keindahan bulu burung cendrawasih. Nah, itulah yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan semakin lama keberadaan burung cendrawasih semakin terancam, yaitu adanya perburuan liar. Nah, kita lanjut. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jawabannya adalah yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih adalah 1. Melestarikan habitat burung cendrawasih. 2. Menindak pelaku perburuan burung cendrawasih. Ketiga, melakukan penangkaran burung cendrawasih. Itulah 3 upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih. Bapak ulangi, yang pertama adalah melestarikan habitat burung cendrawasih. Yang kedua, menindak pelaku perburuan burung cendrawasih. Dan yang ketiga adalah melakukan penangkaran burung cendrawasih. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Jawabannya adalah burung cendrawasih tidak akan punah jika manusia tidak memburu burung cendrawasih. Nah, itu adalah jawabannya ya.
Jadi burung cendrawasih tidak akan punah jika manusia tidak memburu burung cendrawasih. Lanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Jawabannya adalah, perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk dan tidak boleh dicontoh. Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya bisa saling melindungi. Nah, itulah jawabannya ya. Jadi, perilaku apa yang tidak boleh kita contoh? Yaitu perilaku memburu burung cendrawasih. Oke, selanjutnya. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jawabannya adalah, ini di halaman 50. Silahkan dibuka halaman 50. Ya, apa akibat jika burung cendrawasih punah? Jawabannya adalah, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Aku ulangi, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Oke, selanjutnya yang terakhir, di halaman 50, yaitu apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Oke, apa saran kalian nih agar burung cendrawasih ini tetap terjaga dan tetap ada? Sarannya adalah, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan sedikit orang saja. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sarannya agar burung cendrawasih tetap terjaga, yaitu diperlukan kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan sedikit orang saja. Oke, anak-anakku sekalian, pertanyaannya sudah kita jawab semua. Jika ada yang terlewat, bisa nanti kalian ulangi ya setelah menyaksikan video ini. Oke, kita lanjut. Silakan lihat di halaman 51. Ayo membaca. Nah, di halaman 51 ini ada satwa yang kedua yang harus kita lindungi dan menjadi salah satu keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia. Oke, yaitu adalah kupu-kupu. Perhatikan ya, di halaman 51 ini ada bacaan, kupu-kupu termasuk dalam jenis kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pada bacaan ini dapat kita ketahui bahwa proses pertumbuhan pada kupu-kupu ini berbeda-beda. Dimulai dari pertama yaitu adalah dari telur ya. Dari telur yang menetes, yang melekat di daun. Nah, kemudian telur tersebut menetas menjadi larva atau ulat, dan dari ulat itu berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, nanti kembali lagi kupu-kupu bertelur ya, yang melekat pada daun dan kemudian berputar lagi dan terus berganti seperti itu. Nah, itu disebut dengan proses metamorfosis.
metamorfosis ya. Oke, itu disebut dengan proses metamorfosis. Nanti akan kita bahas ya. Ada pembelajaran tentang metamorfosis. Nah, selanjutnya di bawahnya kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, di sini ada 3 contoh ya, ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Selanjutnya ada lagi kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan yang terakhir ada kupu-kupu kupu-kupu trogon ya. Kupu-kupu trogon ini ditemukan di daerah Kalimantan. Nah, itu adalah kupu-kupu yang ada di Indonesia. Oke. Lanjut di halaman 52. Silahkan dibuka di halaman 52. Nah, di halaman 52 ini ada pertanyaan. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, ada 3 buah pertanyaan. Sudah siap alat tulisnya? Seperti biasa kita isi bersama-sama ya. Pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Ada yang tahu jawabannya? Apa akibatnya jika kupu-kupu punah? Jawabannya adalah, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Ya, itu adalah jawabannya ya. Lanjutnya, nomor 2. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Jawabannya adalah, untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya, dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Lanjut, yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jawabannya adalah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Nah, itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan tersebut yang ada di halaman 51. Oke, sudah ya? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu pada halaman 54. Nah, silahkan dibuka di halaman 54. Nah, di halaman 54 ini ada bacaan yang kita masuk pada pembelajaran 2. Dayu dan si mungil. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu jika boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu.
ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Sudah? Sudah selesai kita baca ya tentang si Dayu dan si mungil. Ya. Nah, kita lanjut. Di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan yang berdasarkan pada teks tersebut. Nomor 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Iya, betul. Jawabannya adalah kucing. Ya, nomor 1 jawabannya adalah kucing. Lanjutnya, nomor 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Nah, jawabannya ada apa? Nah, di sini jawabannya Dayu senang sekali ya. Dayu senang sekali. Nah, jadi jawaban nomor 2 adalah Dayu merasa senang. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Apa yang dilakukan Dayu terhadap si mungil? Jawabannya adalah jawabannya yaitu pertama Dayu memberi makan. Nah, Dayu memberi makan si mungil. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh si Dayu. Memberi makan si mungil, terus adalah membersihkan kotoran si mungil, dan selanjutnya adalah membersihkan keranjang tidur si mungil. Itu jawabannya ya. Aku ulangi, yang harus dilakukan oleh Dayu adalah Dayu memberi makan kucing, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Nah, itu jawabannya. Nomor 4 sekarang. Apakah Dayu sudah menjalankan haknya? Jawabannya adalah iya, sudah. Yaitu memelihara kucing. Ya, itu adalah haknya Dayu memelihara kucing. Nomor 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Sudah belum? Jawabannya adalah sudah. Apa kewajiban Dayu? Yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Itu adalah kewajiban Dayu yang harus dia lakukan ketika dia memelihara seekor kucing. Oke, nomor 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya adalah sudah. Oke. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Itu pada pembelajaran ketiga yang berada di halaman 66. Silakan dibuka di halaman 66. Nah, pembelajaran 3 di halaman 66 yaitu ayo berdiskusi. Nah, di sini ada gambar seekor burung. Dan di dalam seekor burung ini, gambar seekor burung ini ada beberapa bagian ya anggota tubuh yang harus kita jawab. Oke. Nah, di situ sudah siap, kita jawab bersama ya. Yang pertama, nomor 1 adalah paruh. Iya, atau pacok ya, kita nyebutnya pacok. Nah, jawabannya adalah paruh, nomor 1. Lanjutnya nomor 2, sayap. Ya, betul. Nomor 3, nomor 3 apa? Nomor 3 jawabannya adalah ekor. Nah, diisi ya, ditulis ya di samping angkanya. Ya, nomor 4. Nomor 4 jawabannya adalah ya, cakar. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah mata. Nah, ini adalah bagian-bagian dari anggota tubuh pada burung merpati. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, nah di bawahnya itu ada fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yuk, kita isi bersama lagi. Siap? Jawabannya pertama, paruh fungsinya adalah untuk mengambil makanan paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Lanjut, nomor 2, sayap.
sayap fungsinya adalah untuk bergerak atau terbang. Sudah? Lanjut, yang ketiga, ekor fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Ya. Dan keempat, cakar fungsinya adalah untuk mencengkram mangsanya. Dan selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, mata fungsinya adalah untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Silahkan diisi dulu, ya, dilengkapi tabel-tabelnya mengenai fungsi dari bagian-bagian tubuh yang terdapat pada burung. Ya, yaitu ada paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata. Silakan diisi ya. Sudah diisi, sambil mengisi. Nah, tugas kalian, nah, Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama, ya, yaitu silakan nanti kalian lihat di halaman 67, ya, di bawah ini ada gambar separuh bagian dari serangga. Ya, separuh badan dari serangga, ya, hewan serangga. Nah, silakan kalian lengkapi nanti ya. Nanti kalian lengkapi separuhnya lagi. Seperti ini nanti contohnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari serangga. Yaitu serangga apa ini? Ada yang tahu? Jenis apa? Yaitu jenis laba-laba. Ya, serangganya. Nanti disempurnakan ya gambarnya di halaman 67. Nah, seperti ini juga. Nah, ini adalah gambar contoh dari gambar serangga yaitu kumbang. Nah, jadi nanti gambar sempurnanya seperti ini. Silahkan kalian gambar di buku gambar aja. Tinggal kalian lengkapi ya. Di halaman 67 kalian lengkapi pasangannya. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Pada materi selanjutnya, silahkan kalian buka di halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di halaman 68. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang bagian tubuh yang ada pada laba-laba dan serangga. Silahkan diisi ya. Nah, silahkan dilengkapi. Nah, jumlah kaki pada laba-laba yaitu 8. Dan sedangkan serangga atau kumbang yaitu 6. Lanjutnya, jumlah sayap pada laba-laba tidak ada, sedangkan pada kumbang atau serangga yaitu 2. Lanjutnya, jumlah mata pada laba-laba 2, pada kumbang juga 2. Dan ciri-ciri lain, perhatikan, diisi ya, laba-laba. 1. Membutuhkan makanan. Terus berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, tidak memiliki antena. Nah, itu adalah ciri-ciri tambahan pada laba-laba. Nah, Bapak ulangi, membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Itu adalah ciri-ciri pada laba-laba. Sedangkan ciri-ciri pada kumbang atau serangga, yaitu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, dan memiliki antena. Bapak ulangi, membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, dan memiliki antena. Oke, nanti kalian bisa lanjutkan ya, diisi, dilengkapi yang ada pada buku paket kalian. Lanjutnya di bawahnya yaitu ada diagram ya, diagram lingkaran. Ini yang menjelaskan tentang ciri-ciri pada laba-laba dan kumbang. Perhatikan anak-anakku sekalian, di sini ada ciri-ciri yang kedua hewan ini memiliki. Ya, kedua hewan ini perlu ya, ciri-cirinya yang pertama adalah
memerlukan makanan. Nah, sama-sama ya, laba-laba juga memerlukan makanan, kumbang juga memerlukan makanan. Terus kesamaan yang kedua adalah berkembang biak dengan bertelur. Nah, ini kesamaan ciri-cirinya. Laba-laba juga bertelur, kumbang juga bertelur. Nah, selanjutnya yaitu yang kesamaan berikutnya adalah memiliki dua mata. Nah, ini ciri-ciri yang sama nih di dalam lingkaran ini. Ini adalah ciri-ciri yang sama yang terdapat pada laba-laba dan juga pada kumbang atau serangga. Sedangkan yang ada beberapa ciri-ciri yang tidak dimiliki atau berbeda antara laba-laba dan kumbang. Ya, di antaranya jumlah kakinya 8 kalau laba-laba, sedangkan kumbang jumlah kakinya 6. Laba-laba tidak bersayap, kalau kumbang bersayap. Lalu laba-laba mata sederhana, kalau kumbang mata majemuk. Selanjutnya pada laba-laba terdapat rahang penusuk, sedangkan kumbang terdapat rahang pengunyah. Selanjutnya pada laba-laba ini ciri-cirinya tidak bisa terbang, sedangkan kumbang bisa terbang. Dan yang terakhir, tidak memiliki antena pada laba-laba, sedangkan pada kumbang ini memiliki antena. Nah, ini adalah diagram lingkaran yang menjelaskan tentang ciri-ciri yang terdapat pada laba-laba dan kumbang. Ya, silahkan kalian lengkapi diagram lingkaran tersebut yang ada pada halaman 68. Oke, silahkan dilengkapi ya. Ciri-ciri yang sama ataupun yang tidak sama. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ataupun masih ada yang belum, nanti kalian bisa perhatikan di video setelah pembelajaran ini ya. Kalian bisa ulangi, kalian bisa lihat kembali nanti di videonya. Oke, Bapak kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang Bapak sampaikan. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah ya. Nanti beberapa hari berikutnya kita akan belajar di sekolah atau belajar dengan cara tatap muka. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak anggap selesai pada materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.